Oke, saya record dulu. Kemudian teman-teman bisa setel ya di menu ini, stock gainer ini harus ada ya, kodenya 0100. Ini harus ada, terus kemudian stock price juga harus ada untuk ngecek tab reading bid overnya sama trade booknya. Kemudian IZ broker ini boleh dimasukin juga, kodenya 1994. Kalau bingung mau ngetik di menu ini nggak bisa di atas, langsung ketik di searching aja kodenya. Misal katakanlah 1994 gitu ya, nanti langsung keluar kayak gini. Oke. Oke, posisi jam 8.55 ya sekarang. Kita sambil cari saham-saham yang masih potensial ya. Buat nampilin watchlist menu apa Pak? Maaf newbie. Nah, bisa masuk di sini ya. Masuk menu running, pilih running trade and interest stock, kodenya 0200. Kemudian nanti tampilannya kayak gini. Nah, kalau misalnya teman-teman cuman punya satu akun, ya ngebuy-nya bisa langsung di sini kalau pakai PC. Nah, kalau misalnya punya dua akun, yang PC bisa buat mantau, buy sell-nya pakai handphone, itu lebih cepat. Karena kadang jam 9 lebih 1 menit, itu kalau di PC, kalau koneksinya kurang stabil, biasanya agak ngadat sedikit gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya buy-nya nggak di sini, teman-teman bisa langsung di max aja ininya, watchlist-nya. Nah, caranya nampilin watchlist, tinggal diklik di sini ya. Ada kode searching di sini, terus tinggal tampilin. Misalnya mau nampilin katakanlah ini apa yang belum ya? Itu contoh BBRI misalnya. Terus kita langsung enter, muncul sebelah kanan watchlist-nya, kemudian kita klik register, klik OK. Nah, otomatis nambah di sini. Kalau nampilin IHSG di menu gimana, Mas? 0200 gimana? IHSG ini ya sudah keluar di sini di pojok kiri ya, 0200. Jadi di sini tempat saya muncul ISSI. Iya benar, soalnya akun syariah ya. Jadi kalau akun syariah di sini munculnya ISSI. Nah, ini nanti kalau misalnya mau munculin IHSG, bisa langsung lihat di chart aja. Chart, indeks, di sini pilih komposit. Nah, kalau mau ngelihat IHSG, langsung aja di chart, komposit, atau langsung di menu indeks ya. Di menu indeks. Nah, ini di menu indeks komposit atau indeks detail nanti kelihatan. Ini ya, indeks detail. Oke, sekarang jam 8.57, kurang 2 menit lagi. Jadi teman-teman nanti cek ya di stock gainer,
Itu di value ini di double klik aja. Transaksi yang sudah mencapai 10 sampai 20 miliar pertama di 1 menit pertama itu dicek saham apa. Kemudian untuk volume ini nanti 500.000 lot, misalnya ada 500.000 lot di 1 menit pertama, nanti dicek sahamnya apa. Kita langsung cek screening gitu. Sebentar ya, host saya ini putus. Putus ya. Oke, sudah berjalan ya. Sebentar ya, punya saya terjadi kendala koneksi ya. Oke, teman-teman, sudah muncul ya layarnya ya. Mohon maaf terkendala koneksi tadi. Oke, ini bisa cek ya. Cuan, kemudian Antam, MDKA, BRMS. Terus kita cek ya BRMS. Kita cek. BRMS cara transaksi yang HK lebih besar ya ini. Kemudian kita lihat trade book-nya di 172 nih. Nah, ini komposisi antrian seperti ini masih bagus ya. Nah, ini 172 ditebel ini. Nah, ini sebelah over sudah ada antrian 180. Oke, kita nunggu guyuran dulu ya untuk entry. Paling nggak jagain di 172, 171. Oke, Sage, jalan lagi ya Sage ya. Sage ini yang HK jadi lebih besar juga, 340.000 lot, yang HQ 150.000 lot. Trade book-nya kita lihat 440 sama 450. Nah,
teman-teman bisa entry ya, bisa entry range antara 440 sampai 450 ya. Kita tunggu guyuran dulu ya, ini sudah loncat. Oke. PV. PV masih diem ya ini ya, masih diem. Ini komposisi bid offer seperti ini seharusnya nunggu penuh dulu ya. Ini antrian normalnya di ini 300, 800 ini antrian normal. Yang ini udah fake offer, ini fake bid. Nah, paling enggak ini harus keisi sih. Jangan kosong seperti ini. Jadi ini kita masih nunggu kalau PV ya. Oke, terus Sudara nih sahamnya, saham IPO. Ini saham akselerasi ya teman-teman ya. Jadi arahnya cuma 9%. Arahnya cuma 9%. Ini kalau mau teman-teman mau spekulasi pakai metode arah hunter ya. Tunggu 154 habis baru masuk. Jadi bisanya jual besok. Oke, IHSG turun 10 poin hari ini. Kita cek di value transaksi yang paling tinggi di sini ada Sage, Antam, MDKA, Harta ya. Harta kita cek ya, Harta. Nah, sudah turun kan ya PV? Ya, seperti yang saya bilang ya, kalau antrian kirinya kosong, overnya banyak fake bid, kita wait and see dulu. Nah, ini sahamnya turun nih. Jadi kita skip aja. Terus HRTA ya, kita cek. HRTA ini lebih dominan ya yang HK. Ini trade book-nya paling gede di 400, 390, 396. Hajar ya 400 ya, ikut ya 400. 400 ikut, potensinya ke 410 sampai 420 ini ya. Aduh, dia angkat terus nih. Oke, ini dikasih kesempatan nih, 400. Buy bertahap, pakai 10% modal dulu ya. Oke. Oke, biarin dulu. Kita cek. Oke, 402 lewat kenceng nih. Kalau 402 lewat. Oke. Oke, 408 ini targetnya ya. 406 resistnya tadi. Oke, jadi saham yang lagi rame itu komposisinya seperti ini, teman-teman. Apa ya? Kalau saya bisa katakan antara yang makan sama yang ngebid di sini rame. Ini kan apa ya? Antrian-antriannya ini rame gitu loh. Nah, ini bisa kita scalping. Nah, masih aktif ya. Cuan kita cek cuan ya. Cuan ini teman-teman kita cek chart menitnya ya. Ini chart menitnya. Jadi kalau kita scalping kita pakai chart per 5 menit ya. Kita
pakai chart per 5 menit. Ada masukan FWTR dan TICE. Oke, kita cek ya. Ini masih di angka terus nih, cuan. Cuan bagus ya. 9.30 nih tahanannya. TICE. Bagus ini TICE untuk di HK. Ini antrinya kita lihat trade book-nya di posisi 216 nih. Kenceng nih saham. Nah, ini antrian realnya dia, bid overnya di sini ya, 400. Nah, jadi teman-teman harus bedain nih antrian realnya dia sama yang fake tuh yang mana. Nah, ini yang bagus nih udah keisi. Jadi antara yang bid sama over imbang. Nah, ini bagus nih posisi bisa HK. Nah, tapi biasanya kalau order pakai PC nge-lag nih biasanya karena gerakannya cepat. Targetnya ke 240 ya teman-teman ya. 240. Mas Anton kok tahu ke 240? Kita ngelihat antrian tebel di over ya. Jadi sering kali saya bilang antrian tebel di over itu antrian bandar biasanya. Jadi sebagai apa ya, pancingan, biasanya sebagai pancingan gitu. Nah, satunya tadi FUTR ya. FUTR so far secara transaksi yang HK masih lebih dominan. Cuman komposisi bid overnya ini ada antrian tebel nih di 107. Ini kadang yang bikin kita ragu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Biasanya kalau ada yang nampung 107, kecenderungan harga didorong turun gitu. Rame ya sahamnya, TICE. Ada yang dapat tadi? Oke, kita juga cari saham-saham ini ya, LG45 sama Blue Chip, kita cari yang potensi bisa kita scalping ya, tidak hanya gorengan aja nanti. TMG tanggal 12 kumdit, jangan lupa ya, tanggal 12 kumdit, kalau nggak mau ambil dividennya, ya tanggal-tanggal segini bisa langsung cicil jual. Hari ini jam 9:12 menit. Masih belum kelihatan ya blue chip-nya. Kita cek. Lagi terkoreksi. Gas Mas Anton. Oke, kita cek gas. Oke. Ini yang haki masih lebih dominan ya. Terus pegas ini biasanya kalau dia rame, volumenya pagi itu udah capai 100.000 lot lebih. Dan value transaksi udah capai 10-20 miliar. Ini masih 9,5 miliar. Terus bidnya kosong ya ini kosong.
Jadi kalau kayak gini kita masih nunggu sih, kita masih nunggu. Ini harus keisi dulu sih, ini harus keisi dulu kalau kita mau nyoba scalping. Terus kemudian ini ada notasi L ya, pegas. Pegas ada notasi L, ini mencerminkan dia belum menyampaikan laporan keuangan. Kalau mau ngecek notasi itu di sini ada di quote kalau nggak salah informasi emiten. Nah ini, jadi masuk menu quote, kemudian pilih information, kemudian pilih information emiten atau kodenya 0707. Nah di sini ada beberapa notasi-notasi. Nah ini kita klik gitu kelihatan. Nah financial report. Nah belum mengeluarkan laporan keuangan gitu ya. Oke. Oke, kita cek blue chip yang lain. Antam ya, sama MDKA. Kita cek. Antam cukup bagus nih bid overnya. Nah ini yang saya maksud ya, bid over, bidnya penuh, overnya penuh, tapi ada antrian beberapa tebel di sini ya, 2150. Tapi ini sudah naik 3%, jadi kalau Antam sih mungkin bisa antri dia sekitar 2100 ya, 2090 sampai 2100, jualannya di sekitar 2140 sampai 2150 untuk Antam. BRMS low-nya 171. Nah, ini antrian tebelnya. Ini juga bisa nih, antri ini kan juga sektor emas ya. SMKM Repo SMKM. Nah, ini ya, ini buat kasih contoh buat teman-teman ya. Jadi saham yang bid overnya kayak gini, bidnya tebel semua rapi, tapi overnya kosong. Nah, ini hati-hati. Ini spam order ya ini ya. Jadi biasanya dites satu lot untuk mancing retail masuk. Biasanya sih cuma tukar menukar barang ya kayak gini. Akra kita cek chartnya. Akra sih ini sebetulnya udah mulai fase ini ya, sideways dan distribusi ini udah mulai nekuk turun. Nah, ini juga udah mulai di bawah MA5. Jadi kalau kita mau scalping kita wait and see dulu, nunggu ya. Ini juga udah ada antrian tebel sisi over maupun sisi bid. Kecenderungan harga kalau kayak gini biasanya turun atau diem. Kita masih cari lagi yang LQ45 dan blue chip. Antam tadi antri sekitar 2090, 2100, MDKA, nah ini ada antrian tebel nih, masih bagus di over. 4240 ya, ini transaksi paling banyak di sini. Jadi better teman-teman bisa antri di bawah ini ya, 4230 atau 4220. Nah, tapi kalau 420 ini nanti antrian 11.000 lot dimakan, ikut HK aja, ikut flow aja gitu. Oke. Ya, kita masih nyari yang saham blue chip-nya, saham volatilnya tadi udah dapat semua, LQ45-nya belum. Kita masuk ke menu ranking, kemudian kita pilih market capitalization 200, kita pilih LQ45 ya. Nah, kita pilih LQ45 boleh. Kemudian kita pilih yang IDX 30 juga boleh. Ini lebih ke blue chip.
Nah, ini lebih ke blue chip ya teman-teman ya. Oke. BBNI turun, BMRI turun, BBRI juga turun. KLBF ya, kita cek KLBF. Nah, ini yang buy sama yang HK lebih dominan ya. Kita lihat threadbook-nya. Oke. Ini kosong. Paling nggak ada antrian tebel di over 1 atau 2 ya harusnya. Harta. Oke. Harta masih tunggu ya. Kita cek. Oke. Ini dijagain 390. Bisa, kalau tadi udah masuk 400, bisa hajar lagi ya. 390, 392 ya. Ini masih kuat kok, ini ke atas masih kuat. Sage ARB ya, kita tunggu ya ini kalau kayak gini. Kita tunggu. Sembilan delapan. Tes hampir arah ya, 246. 240 tadi udah ketembus ya. TP aja ya teman-teman ya. Ini sebetulnya komposisinya masih bagus ya. Yang HK sama yang HQ komposisinya masih bagus. Tapi bisa TP dulu. Nah, ini ada asumsi dia bisa ke 258 sampai 260 nih targetnya. Nah, buat yang masuknya udah telat, tungguin dulu, tungguin guyuran dulu. Nah, ini udah mulai diguyur nih. HRTA TP 02 ya. HRTA sebentar ya, sebentar. HRTA 406 ininya high-nya sementara. Targetnya 402 jebol. Kalau 402 jebol TP sekitar 404 ya. Nah. Ini ya, ini masih kuat kok. Dari sisi yang HK ini masih kuat. Ya. Nah. Kalau tadi udah beli di 392, 400, average 394, bisa juga dijual 398 juga bisa. 2 sampai 3 tick buang nggak apa-apa. Oke, kita cek lagi. Coba tunggu guyuran lagi ya kalau dapat ya di area sekitar 230 sampai 236 guys.
Kalau udah naik, udah dimakan-makan kanan terus kayak gini, udah dibiarin dulu aja. Oke, film jalan lagi, kita cek. Tes hold beberapa hari, aman nggak Mas? Gini, kalau aku lihat polanya, sebetulnya tes ini sudah downtrend parah, tapi ini sudah mau crossing MA5-nya ya. Jadi ini sih ngetes ke sini loh dia resistnya. Nah ini kan 250 ini masih dites terus. Kalau ketembus ya masih ada asumsi ini apa namanya naik ke sekitar range 300. Cuman ini kan saham volatil ya, saham gorengan banget. Jadi ya better kalau misalnya punya TP 50% dulu. Paling besok nih selesai. Kalaupun hari ini bisa arah ya, besok masih bisa naik tapi udah selesai karena candlestick-nya terlalu jauh sama MA5. PV Ribbon. Oke, kita cek ya. Masih belum ya, masih belum. Kalau mau pasang ya, mau spekulasi ini 177. Tapi sebetulnya ini belum kelihatan banget confirm. Nah, tipis sekali nih antriannya. Nah, tipis sekali. Kita cek chartnya ya. Nah, ini kemarin bagus sebetulnya candle-nya ya, walaupun ada shadow-nya. Hari ini sih memang profit taking wajar. Kenapa? Karena terlalu jauh di atas MA5. Jadi makanya dia profit taking wajar ya secara teknikal. Ini saya cuma butuh konfirmasi dia diisi semua nih bidnya. Baru berani HK. Apalagi kalau transaksinya imbang atau mendukung di atasnya lah. Ini masih diem soalnya. Kalau saya sih nggak berani sih wait and see dulu. Oke. Bris tembus ya, Bris ya. Bris tembus, kita cek. Akhirnya nemu juga ya saham yang second liner. Bris, duh kelewat nih. Coba antri aja deh, ini tahannya 1740 nih. Paling ke 1700 sampai 1705 nih supportnya. Nah, tunggu guyuran ya. Teman-teman bisa pasang 175 1705 maksud saya. Cicil dari 1710 boleh. Transaksinya oke ya. Ini udah 1 kali lipat dari yang haki. Tradebooknya 1730 ya. Ini transaksi paling gede. Jadi kalau misalnya ada transaksi paling gede 1730, kita ambil di bawahnya cicil itu sudah bisa ya teman-teman ya. Oke. Kalau saham-saham kayak gini, apa ya istilahnya kita pakai value yang agak gede, agak ada rasa aman lah dibanding saham gorengan gitu. Cebre kemarin ramai, Thais bisa cicil lagi nggak? Thais, bentar. 228 sampai 234 lah boleh ya. Tapi kalau 228 ini kejebol ke bawah, cut loss. Kalau saran saya, kalau 228 kejebol ke bawah, cut loss ini dijaga ini Mas Ian. Nah kan PV juga merah lagi kan sekarang.
Oke, tadi ada yang ngomong cebre. Aduh, saham ini ya, saham deket gocap ya. Kalau kalau saya pribadi saham-saham kayak gini ini sih kurang berani scalping sih. Kalau teman-teman mau nyoba ya nggak apa-apa. Cuman kalau saya pribadi apa ya? Ini kan juga teman-teman audiens semuanya ini kan juga banyak yang pemula juga. Jadi saham kayak gini nih butuh ini ya. Biasanya range 60 ke atas baru kita scalping agak mendingan sih. Kalau range-nya masih harga 57, 58 ini kalau digeper aja ke bawah langsung ARB susah keluarnya kalau dekat 50. PNLF PNLF 362 358 356 transaksinya paling gede. Oke, kita cek chartnya. Sebetulnya kecenderungan sideways ya ini ya, cenderungan sideways. Kalau kita lihat chart menitnya memang dia udah ketembus nih. Udah ketembus 358. Tapi ini masih kosong ya, ini masih kosong. Kalau saya nggak berani sih, ini masih kosong soalnya. Belum diisi. Nah kan masih diem lagi ya ini. Oke. MDKA jebol ya. BRI cek ya BRI di HK terus nih ya, gede udah. Hajar 256 ya, 4860 maksudnya. Boleh hajar. Targetnya 49 nih. Kalau kita scalping 1% aja cukup nih. Oke. Oke, BRI hajar ya, BRI ya. Nah, udah diisi lagi nih. Nah, ada yang dapat BRI? Ini ya teman-teman, targetnya ke sini 4.900. Nah, ini udah mau 1% nih. Oke. Price masih di harga itu aja. MDKA juga jebol ya. Tadi saya nginfo MDKA untuk hajar. Nah, jebol ya, 4260. Ini kemungkinan ke 43 nih. Nah kan, 4240 paling tebel. Oke. Kita lihat yang lain. Ini udah arah ya sama IPO nih. Nah ini ya, ini yang tadi saya bilang ya, kalau berani pakai metode arah hunter, hajar 154, jualannya besok. Oke. Ada lagi mungkin era. Era ya, pantau era. Bentar kita cek. BMRI Mas. BMRI kita cek catnya.
Ini komposisinya udah bagus nih, bid overnya. Bid overnya udah bagus. Terus ini tinggal nunggu habis aja nih. Boleh dihajar juga sih. 5.225. Area targetnya ke sini ya. Resistnya sekitar 5.300. Ini ke sini. Ya paling sekitar 0,9 sampai 1% lah saham ini. BRIS ya, BRIS masih range 17.15, 17.20, masih pantau. WiFi, kita cek WiFi. Potensinya ke 18283 nih WiFi nih. 178 ini resist ya. Nah ini loh. Ini teman-teman ya. Ini resist nih 178 ini. Masih di spam order ya ini teman-teman ya. Oke. Ini stok pick saya hampir semuanya jalan. Sage masih ARB, Into merah, BP merah, GDST merah, NDF merah ya Mas Yan. Ini sepi ya, kalau kayak gini ini sepi. Kalau mau nge-swing, oke lah dicicil beli nggak masalah sih kalau INDF. Karena catnya juga udah di bawah. Catnya udah di bawah ya teman-teman ya. Ini catnya udah di bawah. Kalau mau nge-swing boleh INDF, masih murah ya. Kalau scalping sih kayaknya hari ini diem, cenderung diem. Sage ini dia karena profit taking wajar. Ya. Jadi kita lihat kalau sudah ARB ini, kalau ARB gini nanti kita lihat nanti sore ya, dia bisa jebol ini enggak? Kunciannya ini bisa jebol enggak? Kalau bisa jebol masih bisa. Kalau enggak kita lihat besok. Tunggu kemungkinan dia akan turun dekat ini, dekat MA5. Ini supportnya dia. Ini yang kemarin ketembus 382 lah. Cuan di HK terus ya. Jadi kalau kita mau nge-swing suatu saham tuh patokannya MA5 ini aja teman-teman ya. Jadi selama ini saham berada di atas MA5, di swing masih oke. Tapi kalau udah tembus ke bawah, mending wait and see istilahnya gitu atau di cut loss. Contoh lagi MAPI misalnya. Nah, ini udah di bawah nih, udah di bawah MA5-nya udah di bawah ya. Jadi kalau kita mau nge-swing wait and see dulu. Gitu maksudnya. Ini nge-swingnya di sini
MA5 ini di atas terus di swing nggak masalah. Kalau mau lebih panjang lagi di atas MA20 nih. Selama candlestick-nya di atas MA20 ditahan nggak apa-apa. Tapi kalau jebol ya cut loss. Mau nggak mau harus cut loss. Becap ini Pak sebetulnya udah bagus nih. Yang HK lebih dominan ya, 1 kali lipat dari yang HQ. Cuman dari sisi apa ya? Kalau saya bilang ini loh, kalau ada yang pasang over 751 lot. Nah, ini ada yang makan. Ini kurang ramai nih kondisinya, kanan kirinya kurang ramai. Terus ini belum keisi penuh. Ini belum keisi penuh. Jadi susunan bid over yang saham yang mau dikerek naik itu bidnya harus penuh ya, penuh atau rapat. Kemudian di sini ada yang tebel, paling enggak misalnya katakanlah 165 atau 167 itu ada yang nebelin 100.000 lot misalnya let's say katakanlah seperti itu. Nah, kita bisa scalpingin, bisa spekulasi untuk masuk. Tapi kalau antriannya kosong kayak gini, kalau saya pribadi skip aja karena biasanya diem kayak gini masian. Biasanya bandarnya masih apa ya? Masih ngumpulin barang gitu. Masih ngumpulin barang ya. Jadi kita wait and see dulu untuk becap. Nah, ini kejebol ya. 178. Nah, ini yang HK jauh nih, yang HK jauh. Bisa pasang 178, 177, jualannya nanti 180. Nah, ini 178 udah diisi. 179 masuk juga boleh, jualan 180 sampai 182 nih, WiFi. Ini saham ini kemarin saya info ya, laporan keuangannya di grup, labanya naik 1000% lebih kalau nggak salah, PI-nya 5 kali, ini WiFi. Untuk 2022 ya. Nah, ini mau ditebelin nih. Nah, ditebelin. Zata, kita cek Zata. Zata sama ini kayak becap. Ini yang HK sama yang HQ sama, threadbook-nya kosong. Ini ya saya kasih tahu ya tipsnya kalau kita mau ngeflow saham gorengan ya. Ini paling enggak, ini value transaksi ini masih sekitar 700 juta ya. 700 juta itu retail. Kalau misalnya saham ini mau digoreng, itu secara value transaksi itu harusnya range-nya udah antara 1M sampai 10M. Kemudian secara value transaksi ini biasanya menyentuh 300 sampai 500 ribu lot ya. Nah, ini masih diem sih. Nah, ini teman-teman lihat ya volume yang ketika si Zata ini digoreng, ini volumenya 4,2 juta lot. Kenaikannya 4.350%. Nah, 4.350% ini dari mana, Mas? Dari volume sebelumnya ini ya. Ya, ini kenaikan 4.000% ini kenaikan dari volume sebelumnya. Nah, ini sahamnya ARA 34%. Kemudian di tanggal 8 juga sama, naik 100%, sahamnya juga ARA. Nah, ini sekarang posisinya di sini nih, volumenya tipis, lagi turun. Nah, lagi turun. Jadi tunggu ada volume tebel di sini ya. Jadi untuk becap, Zata, wait and see kalau saya ya.
WMUU. Oke, kita cek. Waduh, ini sama lah mau gocap nih. Ada yang nak notasi L juga belum nyampein laporan keuangan ya. Aduh, kalau saya nggak berani sih, skip aja nih. Mohon maaf kalau saya sih nggak berani nih. Ini skip aja. Ini kalau udah 50 ke kanan, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya. Ini nah, tapi kalau mau yang benar-benar mau spekulasi, mau memang nungguin digoreng, ya sekali lagi nih value transaksinya masih kecil nih, 600 jutaan. Kecil 600 jutaan tuh. Gitu. Terus ini harusnya ada antrian tebel di 55, 54. Jadi saham yang ada antrian tebel di over yang ada di atas itu bagus, teman-teman. Bagus. Bagus untuk kita scalping. Nah, ini masalahnya mepet. Ini tuh kayak seolah-olah kita retail mau masuk di 51 itu kayak masih nggak boleh, sama bandarnya masih nggak boleh karena ini ditebelin. Entah dia motifnya mau akumulasi atau mau gimana, kita nggak tahu. Nah, jadi skip aja lah gitu. Siko, Mas. Aduh, udah 22% sih. Nah, ini Siko ini pernah sih saya review di YouTube saya. Polanya dia itu ini ya, apa namanya? Nyepam order terus, kemudian overnya kosong. Nah, takutnya ini bidnya dicabut terus diguyur gitu. Kalau ngikutin dari awal tadi masih naik 3, lo kan dicabut kan? Bener kan? Nah, cabut kan? Nah, cabut kan? Nah, saham-saham yang kayak gini tuh mungkin kita bisa apa ya? Bisa belajar dulu lah pola bid overnya gitu. Nggak langsung naik langsung kita HK gitu ya. Nah, intinya Bapak Ibu ya, kalau di bidnya ini rapi penuh tapi over kosong, jangan gampang masuk dah gitu, jangan gampang masuk dah. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya memang saya sebelum sampai di sini saya dulu sering apa ya sering mendapati saham kayak gini dan ujung-ujungnya kena prank gitu loh istilahnya, dibanting turun. Tapi ya bisa juga kita nekat tetap scalping ya, tapi ya enggak posisi udah 22% gitu. Paling 1 tik 2 tik buang gitu bisa. Karena dari sisi transaksi yang HK masih dominan nih. Nah, harusnya kalau mau niat scalping Sisiko ini waktu ada transaksi gede di 130, 131, 132 itu masuk boleh. Ada. Ini sih bisa jadi ini bisa jadi ini nanti digoreng tapi bandar mau niatnya jualan. Ini pasang dia punya barang banyak nih segini. Ya. Sebetulnya Pak antrian kayak gini kurang bagus amat karena bidnya kosong. Ini bidnya kosong nggak ada yang nambelin sama sekali. Jadi kesannya seolah-olah itu retail tuh nggak boleh masuk, dijagain harganya, masih dijagain. Intinya Bapak Ibu teman-teman kalau ada bid yang benar-benar kosong atau pagarannya cuma 1, jangan keburu masuk, itu aja sih, jangan keburu masuk. Kemudian kalau bidnya rapi, overnya kosong, jangan keburu masuk juga. Itu.
Jadi teori ekonomi tidak berlaku ya Mas. Kalau trading demand lebih banyak daripada supply, bid atau lebih over. Gini, bukan tidak berlaku. Demand masih tidak berlaku. Nah, maksud saya demand masih berlaku dengan acuan kita volume ya. Dengan acuan kita volume. Misalnya tadi saham yang lagi rame One misalnya. Nah ini. Nah, ini misalnya ini kalau volumenya tinggi seperti ini, nah ini rata-ratanya kan kayak gini kan, misalnya hari ini tinggi sampai 1 juta lot misalnya. Nah, itu berarti demand permintaan lebih tinggi daripada penawaran. Nah, itu harga naik biasanya seperti itu. Nah, yang saya maksud di sini adalah ini masalahnya di sini banyak jebakan Batman. Ini masalahnya apa ya, banyak fake bid dan fake offer ya. Jadi pahami ya, jadi bukan berarti jebaknya banyak jebakan tuh karena retail menganggap bidnya lebih kuat berarti animo yang antri itu tinggi berarti ya otomatis harga akan naik. Nah, tapi konsepnya nggak seperti itu. Konsepnya ketika kita ngelihat bid offer nggak seperti itu karena logikanya kalau misalnya bidnya tebel itu cuman pasang aja bisa dicabut, mereka nggak punya barang. Tapi kalau overnya tebel mereka punya barang. Nah si pada ini punya barang. Nah 71.000 lot lah anggaplah, let's say seperti itu ya. Gimana, ada yang tanya? Maaf tadi ada yang tanya. Oke, gitu ya Mas ya. Jadi teorinya tetap berlaku, tapi kita acuannya volume. Acuannya volume. Kalau pasangan bid offer ini bisa sewaktu-waktu dicabut. Nah, istilahnya tujuan kita di sini tap reading, left trading pakai metode bid offer itu biar kita tahu ya ini saham yang harus kita hindari, ini saham yang harus kita scalping gitu. Ini saham yang ini antrian turun, ini antrian naik kayak gitu. Nah, saya bisa katakan ini antrian turun gitu. Nah, kayak ini misalnya saya bisa katakan ini antrian naik gitu ya. Saya bisa katakan ini antrian naik. Kenapa antrian naik, Mas? Karena di sini ada yang tebel 950, 960, kemudian ini dijagain walaupun ini sebetulnya fake bid juga. Nah, fake bid juga, cuman dijagain. Ini modelnya dijagain. Gitu. Terus apa lagi ya? Nah, misalnya nih kita lihat yang naik-naik kencang nih. NSS Mas. NSS. Oke, secara chart bagus ya di atas MA5. Oke. Secara bid offer ini komposisinya udah bagus. Cuman offernya nggak ada yang tebel. Paling nggak ada yang tebel 100.000 lot atau 70.000 lot di area ini mendukung gitu loh. Tapi ini misalnya mau masuk pun juga kita nggak masalah. Ini normal soalnya, ini normal. Nah, tapi cuman belum gerak ya. Ini normal. Jadi nggak banyak jebakan lah istilahnya, tapi belum gerak. Nah, ini antara yang HK sama yang HQ hampir imbang. Cuan apa masih boleh masuk untuk scalping? Oke. Tadi udah saya info ya masuk waktu pagi-pagi tadi sebetulnya jam 9. Nah, ini high-nya 940. Kita lihat trade book-nya 915. Jadi boleh ngambil 915. 915. Nah, kalau misalnya dia turun ke 905 bisa cut loss. 905 atau 900 jebol ke bawah bisa cut loss lah. Gitu.
Ini maksudnya di sini Threadbook ini ya, antrian transaksi paling kuat ya, 915 ini 915, 920, 925 ini antrian paling kuat nih di sini. Jadi transaksi yang paling gede. Nah, ini masih ada potensi 950 ya. Mungkin bisa nanti sore karena ini value transaksi udah di atas 20 miliar. Kemudian volumenya udah segini, biasanya masih kuat nanti ke atas. Scalping boleh, tapi patokannya untuk cut loss itu ya. Jadi kita ngelihat itu. Oke, ada pertanyaan bagus nih. Apa hanya saham gorengan aja yang ada fake bid untuk naikin harga? Soalnya kalau blue chip meskipun naik, kok bidnya nggak ada yang dicabut, tidak ada guyuran gitu ya. Nah, sekarang kita coba ini ya blue chip ya. Nah, tadi BRI saya suruh beli 4860 ya. Sekarang sudah 4870, 4880. Sebetulnya enggak juga sih. Sebetulnya blue chip ini sama juga ada fake bid-nya. Saya bisa bilang fake bid itu di mana, Mas? Ini ya, antrian normalnya ini ya sebetulnya. 3000, 7000, 2000 ini antrian normalnya BRI. Ini sudah diisi ya. Tapi dia fake bid sama fake offer-nya itu ini apa namanya? Rata gitu. Jarang sekali blue chip memang jebakan-jebakannya memang jarang sih gitu. Karena yang bisa bandarin blue chip ya asing. Nah, ini apalagi transaksi sampai 200 miliar ya gitu kan. Jadi memang makanya apa ya? Buat teman-teman pemula kalau misalnya belajar scalping bid offer di saham gorengan, ngentrinya kok kadang suka telat kan, saham gorengan cepet naik nganunya ya. Kadang jempolnya ngentrinya suka telat. Kadang kalau udah telat beli di atas, FOMO terus beli di atas akhirnya ketinggian keguyur gitu ya. Nah, coba mungkin beberapa space dana coba scalping di blue chip. Cuman memang banyak yang ngomong susah Mas, ngapain scalping di blue chip, ibaratnya apa namanya naiknya lama ya kan. Dan cuma 0,8% kan. Memang sebetulnya apa ya blue chip ini kalau dana kecil memang misalnya let's say dana di bawah 10 juta ke bawah lah, itu kalau misalnya kita scalping blue chip memang nggak begitu terasa ya, jadi harus 1% ke 1% lah minimal bisa cuan gitu. Tapi ya tetap kembali ke ini ya, tetap kembali ke prinsip masing-masing, ke style investor masing-masing. Kalau saya pribadi saham gorengan atau saham apa namanya volatil paling cuman pakai 10 sampai 20% dari modal aja cukup. Lainnya saya ada yang dibagi di second liner, ada yang dibagi di blue chip, ada yang buat investasi, ada yang buat swing kayak gitu. Ya, jadi saham gorengan, tapi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mahir di saham gorengan, udah sering cuan di saham gorengan, nggak apa-apa terusin gitu. Tapi buat yang sering kena prank saham gorengan, ya saran saya sahamnya diganti ke second liner sama blue chip gitu. Nah, terus kedua, kepranknya itu kenapa? Kepranknya itu apakah entry-nya itu di harga tinggi atau posisinya salah entry, FOMO atau apa? Nah, itu dicek dulu. Kalau misalnya gini, kita ngomong chart ya, kita ngomong chart. Jadi kalau kita nge-swing, tadi kan saya bilang ikutin MA5 aja. Nah, tapi sebetulnya timing terbaik itu ketika baru dia di atas MA5, itu kita swing. Tapi kalau dia udah lama ya, kayak NSS ini udah lama di atas MA5. Nah, ini kita ini aja apa namanya kita scalping ya, kita scalping. Karena kalau kita swing ini agak telat. Nah, misalnya kayak WiFi ya. Nah, jadi saya info beli di 179, 178. Sekarang sudah 180, 1 tik udah bisa jual. Nah,
kalau kita mau nge-swing, itu sebetulnya bagusnya itu grafik yang downtrend kayak gini, terus dia ada sideways, terus kemudian dia baru uptrend. Kalau kita belajar teknikal, ini kita sebut sebagai fase akumulasi. Jadi fase akumulasi bandar tuh di sini. Nah, ini udah naik ke atas, ini sudah fase partisipasi. Partisipasi di sini adalah publik. Publik itu retail. Jadi mungkin bandar punya average katakanlah di range area ini. Nah, naikinnya ini cuman dipancing aja berapa ribu lot dipancing naikin harga. Nah, kalau udah retail yang ngangkat ya udah gitu kan. Ini udah fase partisipasi. Jadi yang bagus tuh kita masuk ketika mulai ada fase partisipasi seperti ini ya. Nah, jadi habis downtrend, sideways, mulai fase partisipasi. Nah, tapi kalau contoh kalau saham yang ini misalnya MAPI ya. MAPI ini sudah fase partisipasinya udah jauh. Ini udah mulai distribusi gitu ya. Nah, ini udah mulai distribusi. Terus apalagi ya saham yang uptrend. Tanda-tanda saya mau diguyur, Mas. Cek trade book-nya, Mas Zainuddin, trade book-nya. Seperti yang saya bilang tadi ya, mana ya? Cuan ya, cuan. Nah, ini tanda-tanda saham mau diguyur ini. Cuan. Nah, ini trade book-nya tadi di 9.15 ya. Ini kita tunggu nih sampai sesi 1 sampai sesi 2. Kalau ini ganjelannya udah dicabut 900 lewat, 89 lewat, 990 ke bawah, ini udah mulai diguyur, itu harus cut loss kalau scalping gitu. Ini harus cut loss. Nah, jadi lihat ini ya, lihat ini. Ini batasnya ya. Ini artinya bandar besar sama retail ini banyak transaksi di harga 915 gitu loh. Nah, kalau udah nggak bisa keangkat ke atas ya berarti udah jualan. Karena ini kita nggak bisa ngelihat apakah di 9.15 ini dominan yang beli atau dominan jual, kita nggak bisa ngelihat. Ini hanya total transaksi yang beli dan total transaksi yang jual gitu. Harta gerak lagi, Mas. Oke. Ya kan makanya tadi saya bilang 392 tak suruh beli. Nah, kalau misalnya tadi di awal kena ngambil 400, average 394 kan 400 bisa jual gitu loh. Nah, ini komposisi antrian yang paling bagus tuh kayak gini. Nah. Ya, ini 396 ya, 396 di sini. Ini tahanannya naik ke 396. Betul. Ya jual aja kalau tadi udah ngambil 392. Jual 400 sih. Ini ada tebal lagi 404 nih. Nah, kalau misalnya ada yang ragu Mas sudah naik 7%. Tungguin 404 jebol. Kalau 404 jebol rame bisa ikut lagi. Karena kita nggak akan pernah tahu nih saham batas limitnya di mana. Bisa saja ini nanti harta nanti sore arah gitu kan. Bisa saja nanti dia nggak sampai arah gitu. Itu sih. Mas, untuk transaksi WiFi, buy dan sell-nya selisih banyak terbaca apa ya? Ya, otomatis yang HK lebih besar ya. Yang HK lebih besar. Yang HK lebih besar ya. Kan kemarin di grup saya info ya, waktu harganya 168 kalau nggak 170, LK keluar, laporan keuangan keluar, terus saya share tabelnya di grup, saya langsung suruh HK, jam 10 udah 9% kemarin udah jualan semua. Ini kemarin saya nyopet juga dapat sih. Nah, ini bagus nih kayak gini. Yang HK gede, yang HQ sedikit, direspon market, harganya naik. Kemudian bid offer-nya rata ya, bidnya rata, offernya ada gitu. Kalau ini rata, offernya kosong jangan gitu. Gitu ya cara baca bid offer ya. Ini kalau nge-swing paling ke 200 nih saham ini. Ini sebetulnya kalau saya ngomong apa ya, saham gorengan tapi nggak gorengan banget, saham gorengan yang
punya fundamental. Kadang ada saham gorengan yang nggak punya fundamental gitu loh. Nah, ini based on LK, LK-nya bagus gitu. Itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup ya. Ini udah banyak yang telepon ngechat belum sempat saya balas. Nah, ini cuannya diangkat lagi ya. Cuannya diangkat lagi. Nah, kenapa diangkat lagi? Ya tahanannya 915 gitu teman-teman. Baca tradebook tuh kayak gitu, 915. Kalau dia memang niat nahan, dia 915 ya diangkat lagi gitu. Turun 915 diangkat lagi gitu. Nah, tadi high-nya 940. Nah, otomatis ada potensi ke 940. Kalau 910, 915 diisi lagi nih. Syukur-syukur ini diisi sampai bawah 870 itu posisi bid offer-nya cakep saya bilang. Karena di sini di offer ada antrian tebel gitu. Mas nanti bisa jelasin tentang Boron. Target TP scalping berapa, Mas? Kalau saya 2 tick buang ya, 2 tick kalau kelipatan apa ya, fraksi 2 poin, 2 tick udah 1,5% saya buang. Tapi kalau istilahnya nggak kuat naik lagi, buang itu juga boleh gitu ya. Boleh. Kalau saya kan kadang saya sibuk ya, banyak sekali ini melayani klien, jadi kadang scalping kalau pas saya bisa mantau scalping ya beberapa tick buang. Kalau teman-teman full time bisa mantau ya tungguin sampai nggak kuat baru buang nggak apa-apa. Intinya sampai trade book-nya itu transaksi paling tingginya itu kejebol. Nah, itu teman-teman buang gitu ya. Gitu Mas. Mas Khairum Muhammad. Mas nanti bisa telah jelasin tentang warrant. Warrant itu ada masa expired-nya ya. Jadi ada masa expired-nya. Bisa dicek di RTI bisnis, misalnya warrant-nya apa gitu, itu dicek. Dan biasanya ramenya warrant itu cuman di waktu awal saham IPO dan di akhir gitu ya. Jadi ya nggak ada batasan arah sama ARB. Jadi turun suka-suka, naik suka-suka. Jadi ya hati-hati kalau scalping di warrant. Kalau saya sih tidak menyarankan ya scalping di warrant. Kecuali buat yang paham resiko. Untuk gimana bagi porsi untuk scalping? Ya, misal nih Mas Kiro Muhammad punya dana 100 juta gitu ya. Nah, kalau saya 100 juta itu yang saya buat scalping itu maksimal cuman 20 juta ya. Jadi maksimal cuman 20%. Nah, 20% tuh boleh dibagi 4 saham scalping buat scalping misalnya 5 jutaan boleh. Mau 2 scalping 10 jutaan boleh gitu. Itu sih. Nah, yang 80%, yang 80 juta, itu mungkin 40 jutanya bisa dipakai ke second liner, 40 jutanya lagi bisa ke blue chip untuk yang swing sama investasi gitu. Nah, tapi kenyataan di lapangan yang sering bikin boncos itu misalnya saham gorengan 100 juta ditembak semua full power, full cash istilahnya gitu kan, dan yang ditembak satu saham. Kalau satu saham itu nggak gerak ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu sih. Oke, terakhir kepik 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 kita cek dulu. Kepik chartnya bagus ini ya, MACD-nya udah naik ke atas. Kalau saya ngomong chartnya bagus, ada potensi ke 74. Ini kalau mau scalping kita lihat trade book-nya 70, 69, 71. Paling enggak antri di 70 ya. 70 boleh lah. Kita jual di 71 atau 72. Tapi ini bisa di scalping tapi belum ada indikasi dia digoreng sampai puluhan persen gitu. Kenapa? Karena bidnya masih belum rapi, overnya belum banyak antrian tebel. Oke, terakhir ya BRMS. BRMS bagus.
bagus nih. Bagus nih. Kalau saya 174. Nah, ini transaksi kuatnya di 174. Sebetulnya kalau mau oke punya di 172, 173, 174 boleh. Nah, paling toleransi paling mahal kita beli 175 aja. Tapi kalau 176 di HK ini antrian tebelnya ya, 176 200.000 lot. Kalau 176 di HK kenceng, kita bisa ngikut untuk scalping tahap berikutnya gitu ya. Karena kan kita nggak tahu nanti BRMS bisa aja dia naik sampai 10%, kita kan nggak tahu. Cuman biasanya bid offer yang ratusan ribu ini paling mentok dia naik 5% lah. Nggak mungkin dia sampai naik puluhan persen gitu. Kalau dia rata-rata naik 5%, harganya udah naik segini ya kita ya cari harga agak murah dikit gitu sih. Oke ya teman-teman, itu mungkin dari saya. Terima kasih untuk yang hadir di live trading hari ini. Nanti saya akan kasih jadwal live trading berikutnya ya, karena memang bulan ini kita waktunya pendek, jadi nanti edukasinya saya percepat aja. Oke, semoga bermanfaat ya, tetap semangat buat yang belajar scalping, belajar investasi ya. Ya, saya izin live, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.